Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Doni Rizky Widya Mardika. Saya menyelesaikan studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satyawacana Salatiga pada tahun 2014. Pada tahun yang sama, saya bekerja di PT BFI Finance Indonesia, cabang Samarinda sebagai kepala operasional. Kemudian pada tahun 2015 saya memutuskan untuk resign dan saya melanjutkan studi S2 saya di program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satyawacana Salatiga dengan konsentrasi manajemen keuangan. Saya lulus pada tahun 2017 dan langsung mendaftarkan diri untuk mengikuti program studi Doktor Ilmu Manajemen atau S3 Doktor Ilmu Manajemen pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Pada tahun yang sama, saya bekerja sebagai dosen tidak tetap di Institut Agama Islam Negeri Salatiga hingga saat ini. Publikasi artikel ilmiah yang pernah saya lakukan ada di Polish Journal of Management Studies. Jurnal tersebut bisa teman-teman lihat di monitor sebelah saya dan bisa di-download dengan link di bawahnya. Pada jurnal tersebut saya menulis sebuah artikel tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, di mana topiknya adalah keputusan pendanaan bank. Pada artikel tersebut saya menemukan sebuah research gap bahwa pelaku UMKM memiliki kekurangan dalam akses perbankan. Dan akses perbankan tersebut bisa berkurang karena kurangnya minat yang dimiliki oleh UMKM terhadap perbankan. Dalam penulisan karya ilmiah tersebut, saya terjun ke lapangan karena datanya adalah data primer. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa memang betul bahwa minat ini bisa berpengaruh terhadap akses perbankan. Pada jurnal tersebut juga telah terindeks Scopus Q2 pada topik Business and Management. Mengapa kita perlu mempelajari manajemen keuangan? Saya akan menjelaskan dengan sebuah ilustrasi. Ada seseorang bernama David. David adalah seorang pegawai swasta. Sebagai seorang pegawai swasta, David tentunya akan mendapatkan gaji setiap bulan. Gaji yang diterima oleh David sebesar 10 juta rupiah. Dari gaji yang diterima oleh David akan gunakan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Dari gaji yang telah dialokasikan tersebut, ternyata David mendapatkan gajinya masih sisa 3 juta rupiah. Dari gaji 3 juta tersebut, akhirnya David harus memutuskan apakah 3 juta tersebut akan ia gunakan untuk menabung, membeli sebuah saham, membeli sebuah deposito, atau keperluan-keperluan lainnya. Tentunya, di dalam manajemen keuangan, kita akan mempelajari beberapa alternatif yang akan digunakan untuk mengalokasikan dana 3 juta tadi. Oleh sebab itu, di dalam manajemen keuangan ada yang disebut dengan keputusan investasi. Kemudian, Bank A. Bank A adalah sebuah bank swasta yang berdiri di Semarang. Bank A tersebut membutuhkan pendanaan bagi jalannya operasional perbankan. Untuk apa saja dana tersebut? Dana tersebut bisa digunakan untuk membeli gedung, membayar sewa, membayar gaji, kemudian membeli tanah, dan lain sebagainya. Sama seperti David, bank juga memerlukan uang untuk jalannya operasional sehari-hari. Oleh sebab itu, di dalam manajemen keuangan ada yang disebut keputusan pendanaan. Dari ilustrasi singkat tadi, membuktikan bahwa dalam manajemen keuangan kita akan mempelajari alternatif-alternatif mana yang terbaik yang harus kita pilih dari serangkaian alternatif-alternatif yang ada di dalam kehidupan kita, baik kita sebagai individu atau kita memiliki perusahaan. Tentunya ini perlu kita pelajari dari sekarang supaya kita dalam keputusan sehari-hari bisa mempertimbangkan mana yang
terbaik. Apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer keuangan? Sebelum saya lanjutkan, saya akan menjelaskan kepada teman-teman bahwa istilah manajer keuangan tentunya akan cenderung kepada perusahaan. Namun, sebenarnya seorang pengambil keputusan itu tidak selalu manajer keuangan. Oleh sebab itu, dalam materi pembelajaran ini saya akan menggunakan istilah pengambil keputusan. Karena yang namanya pengambil keputusan itu tidak selalu perusahaan. Baik, saya akan lanjutkan teman-teman semua. Pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengambil keputusan, pada hal ini adalah seorang manajer, dia akan mendapatkan dana dari aktivitas pendanaan. Silakan perhatikan pada gambar yang ada di belakang saya. Di dalam gambar tersebut ada angka 1. Angka 1 menunjukkan sebuah aktivitas di mana pendanaan berasal dari pasar pendanaan atau pasar saham contohnya. Kemudian dana tersebut masuk ke dalam perusahaan, lalu kemudian perusahaan akan menggunakan dana tersebut untuk membeli gedung, tanah, mesin, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan di nomor 2. Nomor 2 adalah aktivitas investasi. Aktivitas investasi ini akhirnya kita akan lihat bahwa uang-uang yang sudah dikumpulkan oleh perusahaan akan digunakan untuk membeli mesin, membeli tanah, dan lain sebagainya. Atau digunakan untuk membeli saham perusahaan lain. Sehingga perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. Yang kita lihat ada di gambar nomor 3. Gambar nomor 3 adalah aktivitas keuntungan yang didapatkan dari sebuah investasi. Perusahaan tentu sudah mempertimbangkan investasi-investasi yang terbaik untuk usahanya. Kemudian setelah mendapatkan keuntungan, contoh saja, keuntungan tersebut sebesar 1 miliar, maka perusahaan akan dihadapkan pada sebuah keputusan, yaitu keputusan 4A atau 4B. Artinya apa? Artinya perusahaan harus memutuskan dana 1 miliar tersebut akan dibagikan ke pemilik modal yang berada di dalam pasar modal atau akan diinvestasikan kembali dalam laba ditahan. Oleh sebab itu, aktivitas ini disebut dengan aktivitas dividen atau kebijakan dividen. Dari serangkaian aktivitas-aktivitas ini, kita melihat bahwa akhirnya perusahaan memiliki 3 aktivitas utama. Yang pertama adalah aktivitas investasi, yang kedua aktivitas pendanaan, yang ketiga adalah aktivitas dividen. Demikian perkenalan dan pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.